Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahad Hassani. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Mugi-mugi Allah paring aman selamat lancar barokah. Nah guys, jadi di sini untuk video kali ini aku mau sedikit sharing, atau jadi ini kontennya ngobrol santai sama Ahad Hassani tentang iPhone 13 yang lagi rame ini guys. Jadi 2 hari yang lalu aku habis upload video tentang nekat beli iPhone Inter yang tidak terdaftar bea cukai dengan harga iPhone 13 512 harga 7 jutaan, atau lebih tepatnya 7,8 juta. Jadi di sini sedikit rame ya, karena memang seolah-olah aku merekomendasikan kalian buat beli Inter. Jadi di sini tidak ada unsur sama sekali aku untuk merekomendasikan kalian untuk beli iPhone bekas yang garansi Inter secara online ya guys ya. Di sini aku mau sharing, kalau kalian semisal mau beli barang bekas, terutama elektronik ya guys ya, yang dimana kalian tidak bisa ngecek langsung barangnya. Jadi aku saranin untuk tidak beli online. Jadi di sini emang aku tuh belinya bekas, tapi belinya itu di Facebook guys, yang dimana kalau di Facebook itu kita pakai sistem COD atau penjualnya itu ada di sekitaran kita. Kayak contoh di sini aku sedang buka Facebook ya. Nah di sini internet terlalu cerah ya berarti ya. Nah di sini jelas kalau Facebook aku itu kategorinya area Surabaya. Jadi di sini barang-barang yang dijual di sini itu kebanyakan di sekitar Surabaya dan sekitarnya. Jadi kenapa sih kok aku berani akhirnya nekat beli iPhone Inter yang tidak terdaftar bea cukai? Jadi kita buka komennya aja, kita baca satu persatu. Jadi ini mungkin kontennya bisa lama ya guys ya, karena ya you know why lah, karena memang iPhone 13 ini tuh memang bikin rame tuh. Jadi di sini tuh komennya banyak sekali. Kita cari komen yang sorotan ya, atau komen yang banyak. Nah, contoh ini satu komen dari Bang, tuh lemot kita pakai, oh bisa, dari Bang Cicarito 1273. Beliau menanyakan, beliau komen gini: enak beli baru yang iBox aja, nggak ada mikir aneh-aneh, tinggal pakai aja. Itu sangat-sangat benar, 100% benar. Hanya untuk orang-orang yang budgetnya cukup guys, karena kalian tahu sendiri untuk iPhone itu yang yang versi iBox itu harganya memang lumayan ya guys ya. Yang pasti untuk iPhone 13 sendiri yang varian 128 itu dijual di harga 10 jutaan. Jadi gini guys, sedikit aku jelasin. Untuk saat ini iPhone itu dibagi jadi 3 kategori guys. Yang pertama itu adalah iPhone resmi iBox Indonesia, yang pasti aman, emailnya pasti nggak terblokir karena dia sudah resmi Indonesia, dan harganya dipastikan mahal, entah itu baru ataupun bekas, karena beberapa yang jual bekas pun yang penting garansi iBox itu mesti harganya hampir selisih 500 sampai 1 juta, kadang lebih. Dan yang kedua itu iPhone garansi internasional yang terdaftar bea cukai. Jadi di sini tadi aku sempat screenshot beberapa postingannya orang yang aku follow, aku simpan WA-nya, jual beli HP gitu kan ceritanya. Nah, di sini ada 3 kategori guys yang dia jual. iPhone iBox di sini kasih keterangan iBox seperti ini resmi. Kemudian iPhone Inter yang terdaftar bea cukai, dan iPhone Inter yang tidak terdaftar bea cukai, ya kan? Jadi dia itu kayak dikasih kategori, kalau yang kayak gini otomatis dia tidak terdaftar dan ini Inter, dan kalau seperti ini itu iPhone Inter tapi terdaftar bea cukai, dan kalau yang seperti ini itu iPhone iBox yang sudah pasti terdaftar emailnya, dan harganya pasti selisihnya hampir jauh guys. Jadi untuk komen yang pertama kita kasih jawaban benar asal budgetnya cukup.
Kemudian ada yang komen lagi, di iBox berapa harganya? Udah terjawab, 10 jutaan. Terus ada yang komen lagi, pakai HP iPhone sama Android bang. HP iPhone buat instastory foto video, Android buat sing-song karena enak Android. Oke, mantap. Sudah tidak ada yang perlu direaksi lagi. Lanjut di komen lainnya. Bentar ya, tadi tuh ada orang yang ini dari Bang Lotusan Andika. Setahu saya bisa, asal beli HP-nya itu di toko atau gerai luar negeri. Tapi kalau pembelian dalam negeri tidak bisa didaftarkan ke bea cukai bang. Itu menurut aku salah ya bang ya. Sorry, karena baru kemarin aku pulang dari Malaysia, itu aku kan masih pakai iPhone 11 Pro nih. Nah, ketika keluar dari pesawat kan kita masih ambil bagasi kan lah. Ketika di bagasi itu kita ada yang namanya bea cukai, yang kayak ada keterangan itu daftar IMEI. Dan di situ ketika aku nyobain daftar IMEI-ku, di situ nggak dimintain nota pembelian atau lain sebagainya, hanya dimintain boarding pass atau tiket kita pulang dari Malaysia itu aja, dan juga HP-nya. Jadi ketika diminta HP-nya terus sama boarding pass-nya, terus diketik terus sudah terdaftar, terus tinggal hitung-hitungan. Kalau misal harganya di bawah $500 ya, tauku ya katanya itu tidak kena pajak guys. Tapi kalau udah di atas $500 itu kena pajak. Oke, lanjut dari Bang Geni Nugraha 7778. Asli bang, saya lagi mikir-mikir Inter sama iBox lewat di beranda ini. Makasih om. Oh ini bukan ini, berarti dia. Nah ini ada dari Raida Wilman. Udah kapok beli X Inter, mending yang pasti-pasti aja. Oke, itu sebenarnya nggak masalah sih itu, karena emang menurut pribadi ya guys ya. Tapi menurut aku tuh kayak gini guys, sebenarnya iPhone Inter sama resmi itu sama aja menurut aku, karena part-partnya itu sama. Yang membedakan hanya IMEI aja. Jadi kalau misal beberapa orang yang kapok beli Inter, itu kemungkinan besar dia tidak terdaftar, atau mungkin HP-nya terrefurbished, atau ya banyak beberapa part yang diganti. Jadi nanti di akhir video aku akan memberikan tips juga buat kalian yang mau beli HP second, yang pasti dengan sistem COD ya. Aku tidak menyarankan HP second yang beli online, karena kita nggak bisa ngecek langsung dan komplainnya pasti susah. Nanti di akhir video guys. Terus ini lagi ada mana tadi ya, perbedaan Inter sama iBox apakah nggak ada bedanya, hanya beda di IMEI aja. Nah ini ada yang komen, Bang Komyol FGH 4401, beliau komen baru aja unboxing dapat 5,5, dapatnya bypass premium, auto retur aja lah. Nah ini salah satu contoh teman kita yang beli bekas secara online, jadi tidak bisa ngecek langsung dan komplainnya otomatis susah dan harus diretur seperti itu. Link penjual yang amanah dong, mohon maaf kak, ini aku belinya sistem COD di Facebook Marketplace di terdekat, jadi nggak ada toko online-nya, karena kebetulan yang aku beli itu user atau pemakai sendiri. Ada lagi yang kemarin nanya itu mana ya, aku lupa guys. Oh ini nih, hoki bang, kalau dapat harga segitu. Nah di sini ada yang komen ini, hoki dari mana? Dari player pemula 28. Hoki dari mana? iPhone Inter rata-rata rekondisi semua unitnya. Terus dibalas sama Bang Segeti, saya juga pengen beli di Shopee tapi masih ragu. Adik saya beli yang 256, player pemula 28 ya. Adik saya beli yang 256 aja, warna aslinya green, diganti housing putih, LCD juga kayaknya udah gantian, soalnya sekarang unit sulit dibandingkan LCD ori dengan KW-nya. Yang pasti kalau jual lagi harus mulus dan lain sebagainya. Lah bang tolong jawab, saya kan mau ambil iPhone 11 256 dengan harga Inter, worth it gak dengan harga segitu? Baru pertama kali mau coba iPhone bang, tolong bantu jawab ya. Kalau 11 256 4,5 Inter itu sebenarnya udah standar sih, kita nggak bisa bilang mahal karena emang pasarannya udah masih segitu. Soalnya saya sendiri guys, kalau misal aku bingung dengan pertanyaan teman-teman, biasanya kalau lihat pasar-pasar itu aku lihat di
Facebook, karena di situ kan banyak orang-orang yang jual, termasuk ada makelar, ada apa namanya, user juga. iPhone 11 256. Nah, 256 nih. Nah, harganya emang 11 Pro, iPhone 11 iBox. iPhone 11 tak mana, nggak ada kah? Loh, kok mati? Oke, lanjut. Sorry guys, ada kesalahan teknis karena tadi lag-nya mati. Jadi tadi di sini iPhone 11 untuk harga segitu insya Allah termasuk murah sih. Di sini ada yang posting iPhone 11 256 harganya itu 5 juta, tar 5.500.000. Fungsi ID tentu fungsi all operator. Nah, kan all operator. Jadi dia ini Inter tapi harganya segini. Jadi untuk harga 4,5 itu termasuk murah. Tapi aku sarankan untuk abangnya kalau misal itu beli online, saya nggak berani mengiyakan karena khawatirnya kalau online kalian nggak bisa ngecek langsung kondisinya guys. Oke, insya Allah mungkin yang bikin aku pengen jawab pertanyaan-pertanyaan komennya udah semua ya guys, karena yang lain ini cuman kayak komen-komen biasa. Gratis beneran ini soal yang email di bea cukai itu. Terus oke, sekarang kita lanjut. Ada salah satu yang tanya gini guys, kalau semisal ngecek tapi belum ada iCloud-nya nih, mana ya? Karena di video yang aku bikin nah ini dari Bang Musa Bikin, ya kan, pakai Q ya guys ya. Nah, beliau tanya kalau beli keadaan iCloud kosong gimana ngeceknya. Nah, karena waktu kemarin aku bikin videonya yang beli iPhone 13 ini, itu kan aku ngeceknya harus pakai yang namanya thread online atau iBox ini ya guys ya. Jadi di sini tuh kayak ada beberapa cara bagaimana ngecek fungsi-fungsi dari iPhone kalian, memastikan itu masih normal. Nah, jadi di sini yang pertama kalian harus lakukan ya kan, kalian harus punya device lain atau mungkin dari device penjualnya atau device teman kalian atau gimana, kalian copy nomor serinya guys. Jadi di sini aku udah di sini ada nomor serinya ya. Aku copy nomor seri dari iPhoneku, kemudian aku buka di website, aku ketik Ion Locker atau ntar ya. Nah, jadi kita pakai paket adalah wifi-nya lemot. Nah, kalian ketik aja cara cek email atau lain sebagainya. Nanti kalian pilih website yang namanya Ion Locker ya guys ya. Nah, kemudian kalian copy serial number dari iPhone, kalian buka pengaturan, kemudian kalian masuk umum, terus mengenai, kalian pilih yang nomor seri, kalian copy, kemudian kalian cek. Di sini aku udah copy ya kan, aku kirim di HP ku satunya. Kemudian kalian copy lagi, masuk ke websitenya tadi. Ntar ada iklan. Kemudian kalian cukup masukkan serial number atau email. Kalian cek di sini, kemudian kalian enter, tinggal tunggu waktunya. Nah, di sini tuh aku mau menjawab yang teman-teman YouTube yang bilang aku beli bekas tapi udah gantian hostingnya dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kalian copy paste serial numbernya, di situ akan memastikan kalau device kalian itu asli dari warna, memorinya dan sebagainya, dan akan muncul di sini guys. Nah, di sini terdeteksi iPhone 13 Midnight 512 GB warna Midnight. Jadi udah sesuai dengan device yang aku beli guys. Di sini Midnight ya kan, memorinya 512. Jadi insya Allah dipastikan tidak ada yang diganti atau semuanya asli sesuai apa yang ada di postingannya, termasuk dashboardnya juga. Terus kemudian kalau semisal kalian mau ngecek lagi lebih amannya lagi, sebenarnya kalian wajib bawa laptop sih. Kemudian kalian bisa ngecek lewat Trio Tools, karena di Trio Tools itu insya Allah nanti bisa ngecek ada beberapa part yang diganti itu nanti akan terdeteksi di Trio Tools guys. Dan juga untuk iPhone 10 atau iPhone 10 ke atas atau iPhone 11 ke atas ya, sebenarnya kalau ada part yang diganti, sebenarnya kan dia akan otomatis kedeteksi di bagian mengenai guys. Di bagian pelindungan berakhir itu biasanya di bawahnya itu ada kayak layar diganti atau baterai diganti, itu biasanya keluar notifikasinya. Kalau semisal diganti ori pun dia akan tetap muncul notifikasinya. Tapi aku juga gak bisa memastikan karena sekarang orang kan udah pada pinter-pinter ya. Khawatirnya itu
mereka juga bisa ngopi datanya agar tidak terdeteksi. Aku juga kurang tahu sih guys. Jadi kalau misal kalian baru ketemu ya, yang pertama tadi yang aku sampaikan, kalian copy paste dulu serial numbernya, kemudian kalian buka HP-nya, terus nyalain assistive talks-nya, asisten apa namanya sih? Ini loh yang tombol-tombol ini loh guys. Kelihatan nggak guys? Dah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian masuk ke aksesibilitas. Kemudian kalian masuk ke sentuh dan pilih assistive touch-nya kalian nyalain. Untuk apa? Gunanya untuk memastikan kalau touchscreen-nya itu tidak ada yang dead pixel atau layar yang LCD-nya nggak ada yang mati. Jadi touchscreen-nya semuanya aman. Kalau semisal kalian putar-putar kayak gini terus mengikutinya, akan mengikuti jari kalian, tidak delay dan tidak loncat-loncat, dipastikan insya Allah semua LCD-nya aman, tidak ada yang mati. Kemudian kalian lanjut ke control center, kemudian kalian matikan mode malamnya, terus kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian bisa melihat guys, layarnya itu masih bagus atau ada bercak-bercak yang lain. Kalau di sini putihnya bersih, nggak ada bercak-bercak atau LCD yang lain sebagainya, berarti dipastikan aman. Kemudian kalian masuk lagi ke control center, kalian klik yang pencahayaan secara tekan, terus kalian cek di true tone-nya. Kalau true tone-nya nyala, insya Allah aman. Kalau misalnya kita matiin, akan layarnya berubah menjadi sedikit ke biru-biruan guys. Ini karena true tone-nya masih aktif. Kalau kita nyalain lagi true tone-nya, otomatis dia akan menjadi ke kuning-kuningan lagi. Berarti layarnya aman dan true tone-nya aman. Dan pengecekan selanjutnya setelah touchscreen udah, kemudian layarnya aman, kalian coba ngecek audionya guys. Jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian masuk ke bunyi haptik, kalian cobain satu persatu. Nah, kalau udah kenceng, renyah, tidak ada kendala, berarti insya Allah speakernya aman, nggak jembret ya kan. Dan kalian juga jangan lupa ngecek audio mic, ngecek mic-nya yang di bawah maupun yang di atas maupun yang di belakang. Jadi iPhone itu kan ada 3 ya, yang di bawah, di atas, depan, dan juga di belakang. Gunanya itu untuk video call atau untuk video kamera belakang atau untuk suara. Jadi kalian langsung ngeceknya itu langsung aja masuk ke kamera, kemudian kalian masuk ke video. Yang pertama-tama kalian lakukan itu coba video kamera belakang dulu. Tes 1 2 dicoba. Oke, kalau sudah, kita ganti kamera depan. Tes 1 2 dicoba. Nah, baru kita coba. 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Nah, kalau sudah berarti dipastikan insya Allah semua fungsi dari mic atas, belakang, bawah semuanya berfungsi dengan normal. Oke, kalau sudah kalian coba lagi masuk ke kegunaan, kemudian kalian coba yang memo suara. Di sini juga kalian bisa ngetes. Tes 1, bentar. Tes 1 2 3. Tes. Nah, kalian coba. Tes 1 2 3. Tes. Nah, berarti berfungsi dengan normal. Sekarang kita lanjut di bagian apa ya? Kalian coba speakernya tadi udah, layarnya aman, dan jangan lupa untuk kalian cek fisiknya. Kemudian coba flashnya juga. Flash, kalau flashnya aman berarti insya Allah aman. Terus kalian coba foto dengan flash, kalian masuk ke kamera, terus pilih yang atas ini kamera, terus ide flashnya nyalain, kita foto, aman. Oke, hasilnya juga bagus. Kemudian kalian coba tombol silentnya, kalau udah tersilent kalian coba ngefoto. Nah, kalau tidak ada suaranya berarti iPhone-nya aman, tidak versi Jepang yang nggak bisa di silent. Oke, kalau sudah, kalian sekarang coba masuk di bagian umum, terus kalian klik mengenai. Nah, di sini guys ada nomor model yang dimana itu mengartikan arti yang berbeda-beda guys. Jadi selama di nomor model yang bagian belakang LLA ini biasanya emang Inter ya, jelas Inter. Kalau yang iBox itu antara PA, IDA, dan AA kalau nggak salah. Kalau LLA, XA itu pasti udah garansi internasional. Kemudian pastikan
huruf bagian belakang dari nomor modelnya itu harus huruf M ya guys ya, karena kalau misal huruf R itu R atau F atau apa atau N mungkin itu dipastikan HP-nya udah rekondisi, entah itu refurbish atau sudah pernah diganti partnya dan lain sebagainya. Tapi kalau M dipastikan HP-nya aman, belum pernah diganti-ganti. Nah di sini memorinya 512 ya, sesuai dengan apa yang aku jelaskan tadi. Kalau sudah semuanya, setelah sudah selesai kalian cek dan kalian udah cocok dengan, oh ya kalian jangan lupa ini ya, apa namanya, ngecek jamur atau ngecek yang ada di kamera. Jadi kalian masuk ke kamera, kemudian kalian arahkan ke warna yang putih kayak gini, kalian cerahkan dulu, kemudian kalian masuk kamera kan. Nah tuh kalian harus shoot ke bagian yang warna putih. Selama putihnya aman, tidak ada bercak, berarti kameranya tidak berjamur alias aman ya guys ya. Tuh kalian cari yang warna-warna putih gini guys. Kalau misal nggak ada warna yang lain, berarti insya Allah aman. Kayak gini nih, berarti kan aman. Nah, kalau sudah selesai semua dari fisik, fungsi dan lain sebagainya sudah berfungsi dengan normal, dengan sesuai dengan apa yang kalian harapkan, hal yang terakhir yang harus kalian lakukan adalah memastikan kalau iCloud HP yang mau kalian beli itu dalam keadaan kosong guys. Ya kan, harus dalam keadaan kosong. Jadi kalau ini kan udah terisi sama iCloudku ya. Nah, nanti di sini tuh harusnya kosong. Jangan sampai ada yang berisi, biar nggak bahaya nanti kalau di reset. Kalau sudah pastikan kosong, dan pastikan OIS-nya atau iOS-nya itu sudah yang paling terbaru atau yang paling terbaru saat itulah. Karena yang dikhawatirkan kalau garansi internasional itu pas kalian update tiba-tiba kena blokir, atau pas setelah kalian reset nanti kena blokir. Jadi kalian harus bilang ke penjualnya, bang ini aku mau reset, kalau misalnya iOS-nya lama aku mau update juga. Kalau dia nggak mau, ya udah mending nggak usah, karena dia berarti dia nggak berani memastikan itu HP-nya aman atau tidak. Oke, jadi kalau misal sudah orangnya mengiyakan untuk update iOS dan juga reset HP, berarti insya Allah dipastikan orang yang jualan itu juga amanah dengan apa yang dia jual guys. Terus kalau bisa kalian jangan lupa minta garansi ke orangnya guys. Ya minimal garansi minimal itu 1 minggu lah. Syukur-syukur dia dikasih garansi sebulan, karena nanti kalian itu bisa ngerasain ngeceknya lebih intens lagi tuh ketika kalian pakai sehari-hari guys. Jadi di sini aku kan kemarin tuh dikasih garansi 1 bulan dan alhamdulillah sampai sekarang aku nggak ngerasa ada kendala apapun sih. Jadi insya Allah aman. Kemudian untuk yang terakhir guys, ketika ada beberapa yang nanya, kok berani bang beli Inter, apa gak takut, apa gak ribet dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dibilang ribet memang ribet ya guys ya. Kalau kita itu kan, untuk aku sendiri itu emang kaum mendang-mending ya, dimana kalau semisal budgetnya nggak cukup ya ngapain harus dipaksa gitu loh. Jadi aku tuh beli sesuatu yang sesuai dengan budgetku, karena aku tuh beli fungsi bukan gengsi guys. Di sini karena budgetku udah cukup untuk beli iPhone 13 Inter, dan aku juga udah siap menanggung resikonya karena tidak terdaftar bea cukai. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk beli iPhone Inter ini guys, karena kebetulan istriku sendiri itu suka traveling guys. Jadi kalau kalian misal nggak percaya, kalian bisa buka aja YouTubeku atau buka profilku, kalian bisa cek aku udah beberapa kali ke luar negeri, karena emang ya istriku kebetulan suka jalan-jalan. Nah jadi kalau misal one day naudzubillah min dzalik, semisal IMEI-ku terblokir, aku bisa langsung ke luar negeri untuk daftarin. Karena aku di konten sebelumnya aku udah pernah jelasin, kalau aku pernah nanya ke temanku yang bakul atau makelar, kalau misalnya iPhone-nya terblokir apakah bisa didaftarin ke bea cukai langsung lewat luar negeri, katanya bisa. Jadi itu salah satu alasan aku akhirnya berani untuk beli iPhone 13 Inter yang tidak terdaftar bea cukai ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu, sedikit sharing ngobrol santai bersama atasan ini tentang iPhone 13 Inter yang tidak terdaftar bea cukai yang barusan kemarin aku kontenin, yang bikin rame. Karena jujur guys, aku agak kaget sih, kaget dan seneng juga kalau kontenku yang kemarin itu rame banget sampai tembus 6.000 penonton, walaupun masih baru 2 hari upload. Karena beberapa kontenku kan biasanya kalau 2 hari itu mungkin bisa masih 1.000 atau berapa ya, syukur-syukur ya tiba-tiba sampai 6.000 yang nonton. Jadi terima kasih buat kalian yang antusias banget nonton video aku atau sampai komen-komen di video aku juga. Aku ucapkan terima kasih, apalagi sampai subscribe. Wah, subscribe sampai komen positif, aku senang banget dan aku bersyukur. Terima kasih juga. Semoga buat kalian-kalian yang udah support, udah subscribe, udah komen yang positif di video aku atau di konten aku doakan lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya. So
Oke, cukup sekian ngobrol santai bersama aku Ahad Hassani. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Mungkin-mungkin Allah paling selamat lancar barokah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iPhone 13 Inter 512. Bye bye.